Foodies, kata siapa makan pecel lele cuma bisa malam hari doang? Nih, kita nemuin warung pecel lele yang udah buka pas matahari masih terang benderang, Foodies. Waduh, jangan-jangan kepagian nih bukanya. Hehe, enggak dong Foodies. Warung yang satu ini emang bikin konsep pecel lele yang beda gitu loh. Bentuknya kekinian dan juga nyaman, tapi makannya tetap otentik dan lazis. Oke Foodies, sekarang kita goreng ya. Mas, tolong Mas ya. Oke, ayo. Biar jadi perisai saya nih Foodies. Maju terus Frans, jangan gontai, jangan kasih kendor. Jarak aman. Ya, aman. Tuh kan, heboh banget. Hihi, emang harus agak meriah ya kalau goreng-goreng di warung pecel kayak begini. Karena bukan tanpa alasan memang Foodies. Api besar serta minyak yang panas dan banyak ini bertujuan agar lele yang digoreng itu matang sempurna luar dalam. Cakep. Well, gorengnya sih 5 menit only ya Foodies. Tapi sebelumnya lele harus dimarinasi dengan bumbu kuning terlebih dahulu. Setidaknya selama 15 hingga 30 menit. Eits, lele goreng sih biasa, tapi yang ini, wih, menu lele the best, favorit Endelita di warung pecel lele Oma, apalagi kalau bukan lele bakar. Akhirnya Foodies, geng menu ala warung pecel lelenya udah pada komplit nih ya. Lele bakar, cek, lele goreng, cek, sate-satean, ceki-ceki, sayur tahu tempe, dan tentunya lalapan juga sambal, cek semua Foodies. Ini nggak usah pakai bumbu-bumbunya aja. Lelenya tuh bener, memang tekstur di bagian luarnya tuh crispy dan daging di bagian dalamnya tuh lembut. Ada moist, ada juicy dari daging lelenya sendiri. Tuh kan, proses emang nggak membohongi hasil ya Foodies. 2 kali masak dengan bumbu yang berlapis-lapis berhasil bikin lelenya jadi endes, nggak pakai peres. Ih, cucok deh ini asli. Dan bener tuh Foodies kata Frans, mau dimakan ori kek, nggak pakai tambahan ini itu kek, atau dicocok ke sambal juga hayu semuanya. Next, ada yang wajib pakai banget dicoba ini Foodies, jukut. Yes, belum banyak nih warung makan di Jabodetabek yang menyajikan jenis sayur yang satu ini. Penambahan jukut ini nggak cuma kasih tekstur berbeza, licin dan agak crispy gitu Foodies, tapi juga ada gurih-gurihnyesnya. Pokoknya asik banget ya dimakan sama geng perpecelan ini. Oke Foodies, kalau tadi kita udah cobain lele bakarnya, sekarang kita cobain lele gorengnya nih. Yang ini lebih gurih. Terus benar, karena ini digoreng, jadi bagian luarnya tuh sangat crunchy dan dalamnya lembut. Ini pas banget sih kalau misalnya pakai sambal. Nggak cuma loknya aja dong yang ternyata komplit pakai banget. Pilihan sayurnya pun kan main bervariatif. Tumis-tumisan kayak kangkung atau toge ada nih Foodies. Crunchy yang artinya masih segar, plus sensasi aroma smoky di setiap sajian tumisannya bikin nagih. Ya Foodies yang prefer segar dan juga berkuah, bisa banget kok order sayur asamnya yang nggak kalah nendang. Ini kombinasinya mantap banget ini. Pecel lele, nasi uduk, sambal bawang pedas, terus sayur asam yang membawa kesegaran. Go to the kill, juara umum banget sih menu perpecelan lele yang ada di sini ya. Mulai dari kualitas bahan, tempatnya yang homey kayak makan di rumah nenek nih Foodies. Pantesan aja belum ada setahun tapi pecel lele Oma ini nyaris nggak pernah sepi pembeli. Mantap. Jadi buat Foodies yang penasaran bisa langsung aja samperin ke lokasinya di Jalan Kiai Maja, Panonggangan, Kota Tangerang. Harganya itu dari mulai Rp2.000 sampai paling mahal Rp30.000. Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan. Kalau boleh tahu nih, di sini harganya tuh kisaran dari berapa sampai berapa sih? Di sini mulai harga 5.000, 5.000 polosnya, toppingnya dari mulai 3.000.
Wadidaw, bener kan harganya mulai dari 5.000 aja. Murah meriah tapi tetap lasis dong. Adonan crepes ini memang kurang lebih sama kayak pancake ya, cuman bentuknya aja yang tipker alias tipis kering. Eits, tapi jangan ketuker sama leker ya, dua-duanya emang tipker tapi bedanya crepes bisa dilipat hingga 2 kali, sedangkan leker hanya 1 kali tekuk aja foodies. Ayo, meski harganya terjangkau bingo, tapi di sini ada 20 lebih varian loh. Mau manis, gurih, lembut, atau yang crunchy sekalipun, tersedia semuanya foodies. Kalau yang panas juga manis udah dipesan, nah sekarang saatnya kita pesan juga nih yang dingin buat tandingannya. Es krim podang di sebelah kayaknya boleh juga nih Sat. Jadi gini foodies, nih es krimnya penasaran kan? Dingin. Kalau gitu aku mau pesan 1 deh Bu. Ternyata es krim legendaris ini masih mudah ditemukan loh foodies. Selidik punya selidik, es krim podeng barokah ini dibuat handmade langsung dari tangan si ibu loh. Bikinnya juga nggak main-main. Adonan es krim yang terdiri dari susu, santan, dan gula diputar dalam drum secara manual selama 2 jam. Gak heran kalau hasilnya mantep ya kan? Yaudah langsung kita cobain yuk. Abangnya jago kali ya, dia bisa mengukur tingkat kematangannya, jadi pas ketika kita kunyah itu crunchy-nya dapet banget tuh. Gimana nggak jago coba? Buat bikin crepes-nya harus belajar selama 2 minggu loh. Pastinya mantap dong hasilnya. Meskipun terlihat kering dan kriuk, tapi bagian tengah yang berisi topping ini tetap lembut loh foodies. Menurut aku ini perpaduan yang sangat pas foodies. Karena ditambah dengan marshmallow yang agak luber-luber gimana, jadi menambah rasa yang kenyal, manis. Terus juga ditambah ada slice strawberry-nya, foodies. Mungkin ada agak asam-asamnya, mungkin karena dari strawberry-nya. Tapi menurut aku perpaduan yang pas karena dengan adonan dari crepes-nya itu ada gurih-gurihnya, jadi asam ditambah gurih itu pas banget di mulut aku, foodies. Coba lagi. Makan crepes ini seru ya, ada kriuk dari kulitnya, lumer dari marshmallow-nya, juga lembut di bagian tengahnya. Nikmat. Apalagi manisnya marshmallow yang light itu bikin crepes ini makin spesial. Kayak kamu gitu deh foodies. Akhirnya next kita cobain coklat crunchy, pisang, dan kacang ya. Kalian tahu kan rasa pisang kayak gimana foodies? Ada asam dan manisnya gitu, ditambah dengan coklat dan juga kacang. Itu rasanya bener-bener nyaman banget di tenggorokan aku foodies. Kayaknya aku cocok deh sama rasa coklat pisang kacang itu foodies. Buat kamu yang suka sensasi nati, varian yang satu ini cocok banget nih. Ditambah coklat crunchy yang renyah di mulut, bikin lidah terus bergoyang foodies. Oh ya, jenis pisang yang digunakan ini ialah pisang raja yang rasanya manis dan juga beraroma sedap. Lazis. Varian terakhir ada crepes green tea, biskuit Oreo, dan taburan keju. Rasa green tea-nya itu kan ada pahit-pahitnya kan, cuman bukan yang pahit-pahit gimana, bukan pahit hidup aku, tapi ini emang pahitnya green tea. Tapi ciri khasnya green tea kayak gini. Ditambah dengan topping Oreo-nya, jadi ditambah dengan perpaduan yang manis dan juga ada kejunya yang membuat di lidah aku, tenggorokan aku itu semakin biar. Itulah kehebatannya foodies. Jajan crepes ini unik banget loh foodies. Kita bisa kreasi dengan aneka topping yang kita suka. Tapi tetap ya hati-hati, jangan sampai zonk. Oke deh, last but not least kita cobain es krim podengnya. Tapi emang menurut aku paling bagus dan paling aku cocok adalah perpaduan roti yang halus lembut itu dengan ketan hitam foodies. Karena ketan hitam kan ada rasa asam manisnya gitu foodies. Jadi asam lembut ditambah dengan halusnya roti itu membuat nyaman di tenggorokan. Nah, buat kamu foodies yang kepengen nyobain perpaduan crepes 5 ribuan dengan es krim podeng 10 ribuan, cus mampir langsung ya ke Crepes Sweet dan es krim podeng barokah di Srengseng Raya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Hidung sapinya itu tuh nggak keras loh. Dia lembut teksturnya. Terus juga nggak amis. Foodies, warung Jawa Timuran di Jakarta emang banyak ya. Tapi yang rasa dan resepnya otentik jelas nggak terlalu banyak ya kan? Nah, warung Bu Joko yang jualan di bilangan Cakung ini katanya sih jadi tempat makan favorit wong Jatim yang tinggal di Jakarta. Plusnya lagi menu itu komplit banget plus harganya juga receh. Wih, mantep pol nih guys. Warung Jawa Timur Bu Joko. Foodies. Nah, ini dia foodies, makanan khas Jawa Timur. Walaupun warungnya masuk dalam gang, tapi ya foodies, makanannya komplit banget. Yang pastinya bakalan enak deh foodies. Foodies penasaran? Kita langsung aja temuin Bu Jokonya. Meski lokasinya dalam gang, tapi menunya ternyata wah segudang. Bener kan? Banyaknya kan main nih, mau dari daerah mana aja juga ada. Dan satu nih foodies, bahan olahan kuliner Jatim yang khas banget juga ada di sini. Apakah itu? Yups, ini dia cingur. Nah, kalau foodies belum tahu, cingur itu apa? Ini apa nih? Sapi. Hidungnya sapi, foodies. Nah, Kupingnya sahabat. Bu Joko bisa aja nih. Nah, salah satu kuliner ikonik yang berbahan dasar cingur, ya yang satu ini nih, si rujak cingur. Berbeda dari rujak kebanyakan yang memakai buah, ya kan? Menu yang satu ini pakai buah, sayur, dan daging sekaligus dong foodies. Beda kan dari yang lain? Ngomong-ngomong, yang hitam-hitam ini apa ya? Nah, ini bahan khusus. Ini diimpor loh. Oh ya? Dari mana? Dari mana? Dari Malang. Oh, dari Malang. Saya penasaran nih. Oh, enak toh? Legit toh? Legit, enak. Kayak dodol, Bu Joko. Dodol seafood ini. Cuma ada di Jawa Timur nih, dodol seafood alias petis. Bumbu petis dibuat dari kerang, cumi, udang, kepiting, dan gula merah yang dimasak lama. Nah, petis ini foodies yang menjadi rahasia rujak cingur itu endes bingo. Ya, ibaratnya petis ini kayak bumbu kacang di rujak buah gitu deh. Selain petis, rujak cingur juga memakai pisang batu, cabai, gula merah, dan juga terasi sebagai bumbu uleknya. Udah halus atau masih kasar nih Bu Joko? Sudah. Terus apa lagi nih tahapnya? Sudah. Terus saya mau masukin sayur ya. Ada kangkung, kacang panjang, toge, tempe, tahu, lontong, kemudian disiram dengan bumbu ulek. Mirip kan sama gado-gado? Nah, rujak cingurnya udah jadi. Oke, sekarang kita langsung sikat. Biasa foodies. Bumbunya itu, si petisnya itu sangat nyatu banget dan ngeresep banget sama bahan-bahan seperti kayak lontong, ada kacang panjang, tempe dan lain sebagainya. Rasanya nggak amis, dia ada agak sedikit pedes, terus ada sedikit asam, manis dan juga asinnya menyatu. Cita rasa dan aroma petis ini tuh kuat banget loh foodies, karena proses masaknya si hewan laut tadi itu dimasak hingga airnya susut dan juga berbentuk seperti pasta. Rasanya ada manis dengan dominasi gurih yang nikmat. Di sini hidung sapinya itu tuh nggak keras loh, dia lembut teksturnya, terus juga nggak amis. Nah, makanya tadi ketika disiram sama si kuah rujak cingurnya atau petisnya itu, jadi rasanya itu sangat menggoda. Ditambah ada sensasi keset-keset gitu di mulut dari pisang batu. Pokoknya tuh kayak ada manis, ada gurih, ada asam yang enak banget. Sulit ya diungkapin lewat kata-kata ya. Akhirnya next kita icip tahu campur nih. Tetap ya foodies, cingur hadir dalam kuliner yang satu ini. Bareng sama mie kuning, selada, toge, perkedel singkong, lontong, dan pastinya tahu. Kuahnya kurang lebih tuh rasanya sama seperti si
bumbu petis ini Foodies. Nah, tapi Foodies, kuahnya ini dari kaldu kikil. Wah, rasanya unik nih Foodies. Asin dari petis ada, bercampur dengan gurih-gurih kikilnya. Ini endes. Bukan kuahnya aja yang menarik, isian perkedel singkongnya juga nggak kalah unik. Meski dari singkong, perkedel ini tuh lembut banget loh Foodies. FYI nih ya guys, cingurnya ini tuh juga empuk banget loh karena sudah direbus selama berjam-jam. Kayaknya warung Jawa Timur ini emang spesial bikin cingur empuk ya. Nah buat Foodies yang asli wong Jawa Timur udah pasti paham ya kan? Rasanya kuah petis ketemu sama lembutnya perkedel singkong, mie tahu dan segernya selada. Sulit diungkapkan dengan kata-kata. Saking lazisnya tuh. Terus gimana yang bukan orang Jatim? Ya udah sih cus cobain. Oke, dari Surabaya kita mampir ke Malang. Ada soto Malang nih Foodies. Yaps, jangan lupa pakai koya. Itu loh ciri khas soto asli Jawa Timur. Tapi sebelum masuk koya, ini kan kuahnya ya cair begitu aja kan. Tapi ketika si koyanya masuk ke dalam si kuah soto ini Foodies tuh, lihat tuh. Jadi kuahnya makin kental dan wah gurih banget Foodies. Soto Malang ini sebenarnya mirip banget dengan soto daging ya Foodies, hanya pembedanya ada gurih dari koya. Koya ini dibuat dari kerupuk udang yang dihaluskan gitu Foodies, makanya rasa kuah soto daging ini jadi gurih dan lazis. Lanjut, kita mampir ke Madura, ada nasi buk dengan cingur gongso. Nah menu yang satu ini udah paket komplit nih Foodies, ada nasi, ada lodeh rebung, juga ikan asin, tahu sambal, dan jelas si cingur gongso. Yang doyan menu komplit yang pedes-pedes membara, cus pilih deh nasi buk ya. Tak lupa Foodies ada tempe menjes dan juga mendol. Itu loh gorengan khas Jawa Timur yang bisa kamu temuin di hampir seluruh tempat makan. Kalau Foodies mau tahu ini daerah mana, ini daerahnya daerah Pulau Gadung, tepatnya di dekat terminal Pulau Gadung, Warung Bu Joko. Oke? Nah, langsung aja Foodies datang ke sini dan cobain dan buktikan apa yang saya bilang tadi. Oke, makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan. Foodies, 300 porsi fried chicken bisa ludes dalam waktu 3 jam. Ya ampun, seenak apa sih sampai rela antri berdiri lama kayak begini? Kalau dilihat dari penampakan ayamnya yang dibalut tepung crispy dan saus sambal yang super pedas, pastinya perut langsung kode ya, pengen makan nih. Dengan jargon ayam kocak 12.000, kira-kira sekocak apa nih ya? Kocak lu, kocak! Kocak! Bukan begitu, Bos. Hah? Bukan kocak begitu caranya, Bos. Terus gimana Pak? Digoreng. Oh digoreng Masuk dulu. Iya, Bos. Oh yang ini. Iya, ini dimasukin. Kocak! Kocak! Bos, bukan begitu lagi. Oh bukan gitu juga. Nah, Gimana sih Pak yang benar dari tadi saya Nih, terus Pak? dimasukin Salah terus. sini dulu. Oh diaduk, jadi kocak itu maksudnya? diaduk, dikocok, acak. Kocok acak, Nah. makanya jadi kocak. Oh Betul. itu. Iya. Waduh saya kayak orang gila tadi ketawa-ketawa. Buat pecinta pedas level up, wajib cobain nih Ben Fried Chicken karena rasanya mantep pisan Foodies. Sekali gigit pasti mau lagi dan gak mau stop. Dan yang pasti sih bisa bikin keringetan nih jos saking pedesnya. Oke, saya pilih sendiri Ya, ya. yang mana? Kita masukin, langsung masukin nih. Masuk, cemplungin aja. Cemplungin? Cemplungin, Oke. diaduk-aduk. Habis itu Iya. diaduk-aduk. Ya. Oke. Nah, Kocok acak maksudnya Foodies. ya, diaduk-aduk. Nah udah nih. Silakan diaduk nih. Diaduk-aduk ya? Aduk-aduk, Bos. Kita aduk-aduk Foodies. Iya. Jadi maksudnya kocak itu dikocok terus diacak-acak. Bukan kocak ngakak. Salah Foodies. Sebelum dicampur dengan tepung, ayamnya sudah dimarinasi selama 3 jam dengan bumbu rempah seperti bawang merah, bawang putih, lada, ketumbar, dan penyedap rasa. Selain ayamnya yang crispy dan berbumbu, sambalnya juga nggak kalah otentik nih, pure menggunakan cabai rawit merah Foodies. Dipastikan udah bakal menyala kalau makan ini. Buat kalian yang nggak suka pedes, jangan coba-coba pakai sambal ya. Kalau toleransi pedes benar-benar minim, kamu bisa pilih varian original tanpa sambal. Oh, terus kita taruh sini. Ya, Wih, silakan. Satu lagi. wah ini pedas banget nggak Pak? Luar biasa. Luar biasa. Iya, betul banget. Waduh, saya main cemplung-cemplungin aja. apa-apa. Nggak apa-apa.
Oh gitu. Oke. Ini udah jadi nih berarti ayam kocok acak. Oke, kalau gitu saya mau cobain ya, Pak. Silakan. Silakan dilanjut lagi. Maaf ya. Mari kita cobain, Budis. Jualan sejak tahun 2011, band fried chicken ini viralnya nggak pernah berhenti dari dulu hingga now. Karena kualitas rasanya emang bisa diandalkan banget nih foodies. Jos gandos rasanya di lidah. Didukung lagi dengan harga yang juga affordable sih alias receh, 12 ribuan aja foodies. Wow, super murah meriah ya. Nggak bakalan bikin dompet tipis nih. Aduh, Budis, udah ya. Dari tadi saya ngakak mulu, gara-gara ini namanya ayam kocak. Kita cobain aja rasanya kenapa. Ini ayam, dari tadi pertama buka, udah rame banget. Sekarang saya mau cobain ayam kocak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ayamnya gede-gede banget, Budis. Budis, aku bisa bilang ini skala pedesnya itu kalau dari 1 sampai 10, ini pedesnya 9. Jadi aku tadi cemplungin banyak banget, ternyata pedes banget. Wadidaw, ternyata beneran pedes pisan foodies. Meski baru dicelupin sebentar, kayak nusuk banget sambalnya. Terus yang bikin lagi nih kriuk-kriuknya itu sih, berasa kepengen ngunyah terus. Gimana nggak jatuh cinta coba? Hey para pedes lover tingkat dewa nih, cus langsung kamu merapat ke sini ya. Pedesnya itu pedes asam manis dan kita bisa ngerasain gurihnya tetap. Terus kulitnya itu masih pas gigitan pertama masih crunchy. Lumer di mulut, bikin lagi foodies. Ukurannya super besar itu beneran bikin kenyang foodies. Ini tuh definisi jajanan untuk semua kalangan, harga receh tapi rasanya super mewah di lidah. Endelita. Oke deh Big Dad, yang gak kalah spesial nih ada juga varian ceker dan ati ampela crispy. Just takis. Saya baru nemu juga nih, ceker digoreng tepung. Kita cobain ya cekernya ya. Ini rasa asli dari tepungnya nih, ini tanpa saus dulu ya, biar kita tahu rasa aslinya kayak gimana. Ini baru berasa nih. Gurih tepungnya, crunchy-nya, terus ketemu ceker yang lembut terus masih anget dan gurih. Pantesan ya. Dari pertama buka, antrenya udah luar biasa. Wah, ceker crispy kekinian yang cocok dijadikan camilan sore-sore nih ya foodies. Bisa dicocol saus pedas juga kok buat kamu yang suka. Tapi lebih enak sih digadoin tanpa saus, biar bisa merasakan sensasi ceker original ala band fried chicken. Gasnya enggak nih kira-kira? Oh, tentu dong ya. Oke, langsung borong foodies. Alamatnya di Jalan Meruya Ilir Raya, Jakarta Barat. Wah, buruan. Cobain nih ayam kocak ini. Ya, foodies. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Foodies, jajanan kekinian yang biasanya ada di resto sekarang ada warung tendaannya juga loh. Mbak Wina, ini jagungnya udah dikasih tepung ternyata foodies. Tepung kan? Ya tepung. Tepung apa terigu? Tepung. Oh tepung. Beda, enggak bukan terigu. Tepung ya? Iya. Tepung. Nggak kelihatan tapi ya? Enggak kelihatan, Nah. enggak boleh terlalu banyak. Oh gitu. Ya, pokoknya rasa tepungnya masih kerasa di Jadi jagungnya. harus cuma sedikit, yang penting ada tepungnya. Ya, Tujuannya apa betul. foodies? Tujuannya biar pasti goreng. Dan meletup-meletup gitu. Yuhu, jajanan kaki lima ala Meksiko ini emang belakangan lagi viral nih foodies. Disebut corn ribs atau iga jagung itu karena bentuknya yang melengkung seperti iga setelah dimasak. Nah, ini jagungnya pakai jagung apa nih Mbak Wina? Jagungnya ini kita bukan jagung manis, bukan jagung buat yang sayur asem. Kita jagungnya khusus. Memang ada beberapa namanya jenis jagung. Oh, aku pikir ya ini itu jagung manis, karena kalau sepintas ya foodies ya. Kalau kita nih awam nih Mbak Wina, ngelihat ini tuh kayak jagung manis loh. Iya, Ternyata betul. bukan ya? Bukan, beda. Beda variannya dia.
Oke deh, jadi tinggal oleskan mentega di atasnya ya buat menambah cita rasa gurih. Dalam satu paket, pembeli bisa pilih 2 bumbu, yakni bumbu serbuk dan bumbu basah. Untuk bumbu serbuk ada 9 varian rasa foodies. Yang favorit sih rasa jagung bakar, rumput laut, keju, dan balado. Mau rasa kombinasi? Bisa dong, tinggal request aja. Nah, kalau sausnya ada 3 pilihan nih foodies. Ada saus sambal, keju, serta mayonis. Tinggal kita icip-icip aja, ada berbagai rasa tadi udah dipilih ya. Terakhir icip semuanya. Oh belum, masih oregano. Iya. Cukup. Tada, menggiurkan foodie. Gimana, ngiler kan? Jagung goreng yang kuning merona dicampur dengan aneka bumbu. Nyam nyam nyam. Karena ini cuman pedas asin, jadi rasanya benar-benar cuma rasa pedas asin. Dari jagungnya sendiri itu masih rasa asli jagung. Makanya aromanya, kalau jagung itu kan aromanya kenceng ya. Begitu masuk ke mulut, aroma jagung khasnya itu berasa banget. Rasanya lebih sederhana dan fokus di rasa original jagungnya. Ini sih cocok nih buat para pecinta makanan aman alias yang nggak terlalu banyak rasa foodies. Biasanya kan kita makan jagung rebus, bakar. Ini tuh goreng. Kalau aku kayaknya pertama kali makan jagung goreng kayak gini nih, yang dikasih bumbu segala macam. Ternyata dari segi tekstur, baik yang digoreng, direbus, atau dibakar, itu tuh hampir mirip. Tapi kalau segi rasa ini karena cuma pedas asin, jadi rasa original dari jagungnya masih berasa. Jagung mau diproses apapun ya rasa jagungnya tetap kuat banget ya foodies. Jadi yang membedakan lebih ke tekstur dan aromanya aja. Nah foodies, yang namanya makan jagung tuh emang selalu bikin nagih. Sekali makan kayak susah berhenti ya. Aduh gawat. Sip, kita lanjut yuk, kita icip yang balado nih foodies. Oh iya, yang pedas asin tadi cuma dikasih bumbu kering aja tanpa saus. Kalau yang balado ini selain bumbu kering ada tambahan mayonisnya juga. Nah, kalau ini baladonya berasa, ada campuran mayonesnya juga, jadi lebih kaya aja nih. Secara penampilan juga lebih rame ya foodies ya. Pedasnya ada, gurihnya ada, manisnya ada, rasa jagungnya ada, tapi jatuhnya porsi dari rasa jagung yang originalnya itu jadi berkurang. Karena udah ada macam-macam rasa. Rasanya jadi lebih kaya ya foodies, apalagi ada olesan mentega juga nih di lapisan awalnya. Jadi benar-benar manis, gurih, pedas nyampur jadi satu. Dan kalau dikasih mayones kayak gini, jadi lebih basah aja sih, agak ribet makannya. Cuman kalau kalian suka, ya nggak masalah. Nah buat persausan ini sebenarnya bisa by request foodies. Kalau emang mau pakai yang serbuk aja, ya nggak apa-apa kok. Gak cuma putih nih, kayaknya suka banget jagung. Tuh lihat deh, para pembeli juga dari tadi datang terus tuh foodies, nggak berhenti-berhenti. Makanya dalam satu hari bisa menghabiskan 20 kg jagung untuk weekdays, sementara kalau weekend bisa 25-35 kg. Wow, banyak banget. Aroma kejunya kenceng banget ternyata. Dari sausnya, tadi aroma mayones juga kenceng. Jadi kesimpulannya, saus dengan yang serbuk secara aroma lebih kenceng saus itu dibandingkan dengan yang serbuk. Jadi rasanya makin tajam aja, makin kuat nih, apalagi yang keju ini. Keju banget ya foodies. Asli. Jadi semua varian rasanya ini emang bikin rasa jagungnya semakin kaya dan kuat ya foodies. Kalau pecinta jagung sih udah pasti ngicip rasa apapun bakal approve. Rela deh ngantri kalau rasanya selazis ini. Jadi kalian juga kalau penasaran pengen nyobain nih corn ribs Pakuan. Ada, tinggal pilih rasanya mau apa, murah banget, ramah di kantong, receh Rp10.000. Makan receh, menu receh tapi rasanya nggak recehan.